Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan dalam perenungan firman Tuhan terdapat dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Saya memberikan tema menjadi teladan. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. 1 Tesalonika 1 ayat 7. Menjadi teladan berarti mampu menginspirasi, mengajar, dan memberi contoh baik. Untuk menjadi teladan tidaklah harus sempurna, karena setiap manusia bisa saja melakukan kesalahan. Tetapi hal terpenting adalah ia bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut. Siapa saja bisa menjadi teladan yang menginspirasi dan instruktif, selama ia berada di sekitar orang-orang yang memandangnya sebagai panutan. Paulus menulis suratnya kepada jemaat Tesalonika saat masih berada di Korintus. Ia memulai suratnya dengan memberikan salam kepada jemaat di Tesalonika dan juga mengucapkan syukur kepada Allah untuk mereka semua dan menyebut mereka di dalam doa. Melalui teks hari ini kita belajar bagaimana jemaat Tesalonika yang mana Paulus menyatakan bahwa mereka telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya, yang mana dahulunya mereka adalah penyembah-penyembah berhala. 3 hal yang bisa kita teladani dari jemaat Tesalonika. Yang pertama, iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham disebut bapak orang beriman karena ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ini adalah contoh bagaimana Abraham melakukan perintah Tuhan secara totalitas dan mempercayainya sekalipun ia belum melihat akan janji Tuhan tersebut. Dalam hal iman, jemaat Tesalonika menjadi teladan, bahkan sampai tersiar bagi orang-orang di sekitar mereka. Bagaimana dengan keimanan kita kepada Tuhan? Apakah sudah sampai tahap tersiar, sampai orang di sekitar kita mengetahuinya? Mari bersama tingkatkan keimanan kita terhadap Tuhan, sampai orang di sekitar kita bisa melihatnya. Kedua, kasih. Teladan yang kedua adalah usaha kasih. Jemaat di Tesalonika menunjukkan kasihnya melalui usaha dan tindakan. Sebab kasih yang sesungguhnya adalah sebuah kata kerja, sebuah tindakan yang aktif, bisa ditunjukkan, diterima dan dirasakan. Pertama, kasih mereka ditunjukkan melalui pelayanan mereka terhadap Paulus selaku hamba Tuhan. Mereka justru rela ditangkap demi melindungi Paulus. Kedua, kasih mereka ditunjukkan kepada Tuhan Allah dengan melepaskan dan meninggalkan penyembahan berhala dan membuang itu walaupun harga belinya mahal. Mereka rela melakukan semuanya itu, dan lebih daripada itu mereka bersedia menyerahkan diri mereka untuk melayani Allah. Sebagai orang percaya, marilah kita belajar dari kasih Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya sebagai tanda kasihnya yang kekal. Biarlah kasih Tuhan Yesus dapat dirasakan oleh orang-orang di mana kita berada melalui kita. 3. Ketekunan pengharapan. Jemaat di Tesalonika menunjukkan ketekunan mereka dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Walaupun mereka harus menanggung penindasan yang berat, mereka tidak menjadi lemah. Mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Ketika Rasul Paulus berbicara mengenai pengharapan orang percaya, yang dimaksud adalah pengharapan akan kemuliaan dan keselamatan penuh anak-anak Allah yang akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di tengah segala ketidakpastian kapan dia datang dan juga mengatasi berbagai cemooh mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mari sebagai anak Tuhan kita selalu tetap bertekun di dalam pengharapan, bertekun menantikan jawabannya, menanti waktu dan saat janji dan rencana Tuhan digenapi sepenuhnya dalam kehidupan kita anak-anaknya. Dari 3 hal di atas, mari berjuang bersama menjadi teladan dalam iman, kasih dan pengharapan kita, sehingga
orang di sekitar kita bisa melihat dan merasakannya. Saya menutup renungan ini dengan satu ayat firman Tuhan, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.